Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro, ya one and only racun channel audio. Balik lagi sama saya Dani Kribo. Dan hari ini kita punya sebuah TOS lagi dari Irfan. Kali ini Irfan Free One S. Ini udah bisa akses ke aplikasi, jadi udah bisa pakai equalizernya. Terus udah ada game mode-nya juga. Dan udah IPX7 juga. Langsung aja kita lihat ke video. Kalau untuk harganya sendiri, Irfan Free One S ini di official store pada saat video ini di tag itu di 529.000. Dan dalam boxnya pasti dapat case dan sepasang earbudsnya, kabel USB A ke tipe C untuk ngecharge-nya, extra ear tips dapat 3 nih dengan ukuran yang berbeda, dan manual serta garansinya untuk 1 tahun. Oke, ini dia barangnya. Memang langsung kerasa agak bulky ya, jadi dia tuh agak memanjang tipenya nih. Kalau kita bicara untuk build, dari plastik bahannya ya udah kerasa cukup oke sih untuk disesuai level harganya aja. Dan kalau kita shake udah nggak ada bunyinya, jadi earbudsnya aman kok untuk di dalam. Untuk tutup case sudah terbuka lebar, waktu mau ngambil atau memasukkan earbud saya nggak pernah ada masalah. Dan juga untuk tutup case ini ada penahannya, jadi nggak gampang ketutup. Ya harus agak dipush dikit biasanya. Oke. Warnanya hitam gini, di bagian atas ada logo Irfan, di bagian depan ada lampu indikator dan itu ada 4 ya. Jadi kalian bisa lihat untuk baterai di case-nya tuh mau 100% atau 75 atau 25 atau sudah mendekati habis. Dan kalau kita ke bagian belakang ada port tipe C-nya. Nah, kalau kita buka di antara kedua earbudsnya ini ada satu tombol. Cuman setahu saya ini untuk reset factory. Untuk earbudsnya dia in-ear bertipe kacang gini ya, jadi kayak bulat gitu. Ada logo Irfan juga. Terus di bagian sampingnya ada lampu indikator, bagian dalam ada indikator L dan R-nya dan juga magnet konektornya. Terus dibilangnya kalau per earbudsnya ini ada 2 mikrofon, jadi total ada 4 dan ada INC-nya juga. Nanti deh kita lihat untuk di mic testnya. Dan terakhir kalau untuk ear tips sih ya dari berbahan silikon gitu, bisa dibilang sih standar aja untuk di level harganya. Udah cukup lembut lah. Kalau untuk berat per earbudsnya 4,7 gram dan berat total dengan case-nya 52,6 gram. Dan kalau kita bicara untuk fitting, waktu saya pakai sampai ya 3 bahkan hampir 4 jam waktu itu masih kerasa enak kok, masih kerasa nyaman. Dan juga dia nggak gampang lepas ya, jadi ketika saya geleng-geleng atau lompat-lompat, dia tetap nempel di telinga saya. Ya pastikan aja kalian sudah pakai ear tips yang sesuai dengan ukuran telinga kalian. Dan kalau untuk si silikon ini ya ear tipsnya, saya nggak ngerasa dia yang licin juga terus jadi kayak keluar ketarik untuk si earbudsnya. Nggak kok, aman. Dan seperti yang saya bilang tadi sudah IPX7 waterproof juga. Jadi kayaknya bakal cocok sih untuk olahraga, dia bisa stay di telinga dan udah sampai IPX7 jadi kayak hujan atau keringat. Bahkan mungkin kalau nggak sengaja jatuh bentar kecemplung terus langsung dikeluarin sih kayaknya masih aman sih. Dan kalau kita bicara untuk passive noise cancellation, kalau dari pengalaman saya sih udah cukup bagus ya untuk menghalangi suara sekitar tapi nggak yang banget. Saya cobain juga pakai rebahan menghadap ke atas gitu, masih enak kok, masih kerasa nyaman. Tapi yang pasti menghadap ke samping udah kerasa neken ya untuk si earbudsnya ini. Tapi setidaknya kalau untuk touch sensor nggak akan aktif ya kalau kena bantal gitu. Nah kalau kita bicara untuk touch sensor sendiri, dari pengalaman saya sih responsif ya udah bagus. Tapi sensitifnya ini tuh kayak harus pas di tempatnya aja gitu. Jadinya kalau agak tergeser dikit atau kadang kehalang rambut, itu tuh dia tidak mau aktif. Tapi memang sih setelah beberapa hari terus saya beradaptasi dengan si touch sensornya ini jadi agak lebih mudah. Cuman tetap ketika kehalang kayak rambut gitu dia nggak mau aktif. Dan udah lengkap ya untuk kontrolnya nih si Irfan Free One S ini. Kalian bisa play pause, next track, previous track, menerima, mengakhiri, menolak panggilan, mengatur volume, mau naik ataupun turun, mengakses voice assistant, dan juga mengaktifkan atau menonaktifkan gaming mode-nya. Dan bahkan kalian bisa ganti nih untuk si kontrolnya. Jadi misalkan kalian mau ganti untuk single tap atau double tap atau triple tap atau juga yang hold, bisa semua di aplikasinya. Atau juga kalian nggak suka ada single tapnya, misalkan kalian juga bisa disable di aplikasinya ini. Nice. Nah, nama aplikasinya ini Irfan Audio, tersedia di Play Store dan juga App Store. Yang pasti di sini kalian bisa lihat untuk baterai indikator masing-masing earbuds dan juga case-nya. Oh ya, bisa juga untuk mengaktifkan atau menonaktifkan gaming mode-nya di sini. Dan ada equalizer-nya juga nih, udah ada default, 4 preset yang disediakan dan pastinya udah bisa custom juga. Nah, kalau ke bagian menu kanan atas ini, di sini untuk bisa update firmware, terus ada cara pakai earbuds-nya dan juga untuk factory reset. Nah kalau kita bicara untuk koneksi, dia menggunakan Bluetooth 5.0 dengan kodek SBC dan AAC. Untuk pairing kalian tinggal buka si tutup case-nya ini, dia akan langsung auto on dan kalian tinggal searching di device kalian. Oh ya, ketika kalian tutup si case-nya dengan earbuds di dalam, itu akan auto off juga. Untuk single use sudah bisa mau kanan ataupun kiri aja, dan perpindahan dari pakai satu earbuds jadi pakai 2 itu udah flawless, langsung cepat mengikuti media yang kita mainkan. Dan dari beberapa hari ini pengalaman saya pakai si Irfan Free One S ini, di koneksi nggak pernah ada masalah sih, mau pairing cepat, mau connect lagi juga cepat, terus nggak pernah batuk, nggak pernah disconnect sendiri tiba-tiba, aman deh pokoknya. Tapi kalau kita bicara untuk latency,
Tanpa diaktifkan sih hanya untuk sekedar social network gitu, saya masih kerasa cukup nyaman ya, walaupun memang kerasa untuk delaynya, dan ketika diaktifkan akan lebih tipis lagi. Nah kalau untuk main game sih buat saya tetap yang di level casual gamer aja, nggak yang game kompetitif banget, kalian harus presisi banget untuk suaranya. Nggak, delaynya ini masih cukup kerasa. Ya kita lihat aja deh untuk latency testnya. Itu dinonaktifkan, tapi ya pasti baik lagi ke selera ya, cuman agak lebih ya crispy aja gitu, lebih nikmat aja dengarnya. Nah kalau kita bicara untuk soundstage-nya, saya nggak bilang dia sempit, nggak sesek juga, cuman tetap nggak yang megah banget, tapi udah cukup oke kok, apalagi untuk di harganya. Game mode off. Game mode on. Game mode off. Game mode on. Game mode off. Game mode on. Sekarang kita ke baterainya nih. Untuk per earbudsnya itu ada 40 mAh dan di case-nya ada 500 mAh. Kalau diklaim untuk lifetime earbudsnya sih di 6 jam. Nah waktu saya cobain tuh dengan kodek AAC, game mode selalu off, dan juga volume 60-70%. Saya dapat 5 jam aja. Ya mungkin sih kalau di volume 50% aja kali ya, kalian masih bisa dapat di 6 jam. Tapi nih kalau untuk nge-charge si earbudsnya cepet sih, nggak sampai sejam udah penuh di 100% dari 0 waktu itu saya cobain. Dan kalau untuk si case-nya itu kira-kira hampir di 2 jam gitu dia penuh dari 0 juga. Oh ya, untuk Earphone Free One S ini udah bisa wireless charging juga ya. Cuman yang pastinya diklaimnya bahwa menggunakan wireless charging akan lebih lama dibandingkan kalian langsung colok pakai kabelnya. Ya diklaimnya sih sampai 3 bahkan 3,5 jam. Tapi ya baik lagi dari kalian masing-masing ya, kalau memang kalian nyaman dan nggak keberatan nunggu lama ya bisa wireless charging langsung. Dan kalau untuk mikrofon, seperti saya bilang tadi, udah ada 2 mikrofon untuk di setiap earbudsnya dan menggunakan ENC atau Environmental Noise Cancelling. Langsung aja kita cobain. Cek 123 ini adalah suara dari mikrofon Earphone Free One S. Dalam keadaan hening ini kayak gimana? Apakah suara saya jelas terdengar atau justru mendem? Kalian bisa langsung dengar sendiri, tapi ini masih hening ya. Jadi kita cobain sekarang kalau pakai speaker back sound jalanan yang bising gitu. Cek 123 ini adalah suara dari mikrofon Earphone Free One S dalam keadaan ramai nih. Kita pakai speaker back sound jalanan yang bising dan ramai, penuh kendaraan, klakson, tintor-tintor dari sana sini gitu. Kayak gimana? Apakah INC-nya bisa bekerja atau enggak? Kalian langsung bisa dengerin hasilnya seperti ini. Cek 123. Nah tadi kita udah tes untuk mikrofonnya, yang bisa saya bilang sih ketika memang suasana hening suara saya masih jelas tertangkap, cuman tidak yang natural banget, tapi udah cukup bagus kok, suara saya bisa kayak lantang terdengar juga gitu, jadi di lawan bicara bisa terdengar. Dan pada saat suasana ramai kita pakai back sound gitu, jalanan yang bising gitu, masih kerasa kayak mau masuk sih, walaupun suara saya tuh kayak yang bisa dibilang nggak kalah, tetap dia kerasa terdengar gitu. Ya ada sedikit gangguan tapi masih bisa kok dipakai untuk nelpon pada saat suasana ramai. Nah ini kan hanya recording ke HP aja, waktu saya cobain nelpon sih kata lawan bicara saya udah cukup oke untuk suaranya ya. Walaupun memang dia bilang suara saya ini nggak yang terlalu jelas banget karena masih yang kayak agak sedikit robotik. But still bisa dipakai kok. Oke, sekarang kita ke sound quality-nya nih. Menggunakan 7 mm Dynamic Composite Diaphragm. Suaranya berat ke bass sih ini. Ya saya nggak bilang untuk yang bass head banget juga ya, cuman kerasa dia tuh kayak ke V-shape gitu karakter suaranya. Jadi untuk si bassnya ini kerasa untuk powernya dia udah cukup keluar, walaupun tidak yang kerasa rumbling banget. Misalkan kalau kita lihat untuk di bagian sub bass, untuk si dentuman bassnya juga udah cukup oke, impactnya cukup kerasa dan cukup bulat juga. Walaupun yang bisa saya bilang powernya ini nggak yang maksimum aja gitu rasanya. Bahkan di volume saya gedein sekalipun masih kayak pengen lebih boom lagi dong gitu, cuman nggak kerasa sampai situ. Ya kalau dari pengalaman saya dengerin EDM sih masih cukup aja ya, walaupun untuk powernya ini nggak yang kerasa kayak maksimum aja gitu, dan yang pastinya nggak kering juga. So kalau yang saya rasain tuh untuk bagian di low frekuensinya kayak pengen detailnya keluar gitu, cuman sayangnya powernya ini dia nggak bisa kayak ngedorong aja keluar. Nah kalau kita bicara untuk bagian midnya nih,
Kerasa sih suara vokal bisa jelas terdengar, walaupun tetap yang kerasa mundur ya, nggak yang kerasa maju. Tapi saya tetap bilang nggak yang ketutup banget, walaupun di bagian bass tuh agak sedikit bleeding ya, sedikit masuk ke bagian mid, dan itu kadang-kadang agak mengganggu, terutama di lagu-lagu misalkan kayak pop gitu. Kalau di DMC ya memang karena bassnya yang jadi dominan banget, masih kerasa enak-enak aja. Nah, untuk detail di bagian midnya ini juga suara instrumen ini biasanya bisa keluar cukup natural, tapi nggak yang bisa senatural ya misalkan kalian kayak TWS yang di atas ini harganya. But still saya bisa bilang udah cukup oke, apalagi ditambah juga dengan pemisahannya yang udah cukup baik ya, cukup rapi juga di sini, dan nggak yang terlalu bertubrukan banget ketika misalkan kalian dengerin lagu yang instrumennya banyak masuk secara bersamaan. Dan juga untuk di bagian midnya ini yang saya rasain sih, kalau untuk suara vokal perempuan ini kayak kerasa agak lebih di-emphasize sedikit kalau dibandingkan suara vokal yang laki-laki. Dan kalau kita bicara untuk treble sendiri, yang saya rasain sih udah agak lepas, tapi nggak yang lepas banget juga. Buat kalian treble head ini mungkin agak kerasa nanggung gitu, yang kayak ya kok cuman segini sih gitu. Dan untuk detailnya juga saya kerasain dia kurang bisa keluar karena powernya nggak yang full aja rasanya. Ya kerasa kayak cuma nemenin aja sih untuk si bagian treble-nya ini ya, walaupun masih kerasa kok untuk si sparklingnya. Cuman waktu pengalaman saya dengerin lagu rock atau jazz gitu, tetap kerasa kayak ada yang missing aja gitu. Tapi buat kalian yang cuma sekedar dengerin lagu-lagu kayak pop gitu sih, masih kerasa fine-fine aja. Untuk sound imaging saya bisa bilang dia cukup oke. Jadi untuk jarak dan asal suara udah bisa saya kenalin, walaupun ketika banyak instrumen masuk udah makin gak jelas aja rasanya. Kalau untuk soundstage juga nggak sempit, nggak sesek, tapi nggak kerasa yang luas juga, apalagi sampai megah enggak. Cuman tetap kerasa nggak yang kayak dempet banget juga. Ya kayak masih nonton konser terus di kamar doang gitu ukurannya, ya cukup segitulah. Intinya sih saya pakai di beberapa hari ini untuk Irfan Free One S ini lebih cocok untuk yang memang suka dengan karakter V-shape. Jadi kalian pengen bassnya agak lebih maju, treble juga yang bisa kerasa sparkling, walaupun tetap buat saya sih yang kerasa lebih dominan ini untuk di bagian bassnya. Nah, saya cobain untuk gonta-ganti di equalizernya cukup baik ya, dia memang kerasa ada sedikit perubahan, walaupun masih kerasa yang artificial dan kayak lebih ke volume doang naiknya gitu. Tapi cukup membantu, misalkan kalian pengen treble-nya agak lebih naik, kalian bisa naikin di untuk equalizernya, dan itu kerasa ada sedikit perbedaan. But still saya nggak bisa bilang dia untuk karakter yang suka balance gitu kayak saya gini. Tapi ketika saya memang pengen yang bassnya cukup keluar, masih enak kok untuk si Irfan Free One S ini. Tapi yang pasti kalau untuk suara sih balik lagi dari selera kita masing-masing ya. Kita dengerin aja sound sample-nya. You should hear it all. I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to. Oke, tadi kalian udah dengerin untuk hasil sound sample-nya. Perlu saya ingatkan, tidak akan sama 100% seperti kalian langsung pakai si Irfan Free One S-nya ini. Yang kesimpulannya nih, di harganya yang 500 ribuan, buat saya sih ngeliatnya dia dengan baterainya yang cukup baik, di 5 jam, bahkan bisa sampai 6 jam. Udah ada wireless charging juga, ada game mode, cukup membantu, terutamanya untuk casual gaming atau untuk ya nonton film misalkan. Dan suara juga nggak jelek, tapi memang nggak yang bagus banget juga. Cukup lah, jadi bisa saya bilang untuk kualitasnya ya cukup aja untuk di harganya. Buat kalian yang nyari TWS, nggak terlalu penting kok suara harus yang bagus banget, tapi fitur udah cukup ada gitu, cukup membantu. Walaupun sayangnya sih untuk kita lihat di harganya ya ada saingan ya, dia di level segini yang bisa dibilang fiturnya ada yang punya lebih. Tapi yang pasti baik lagi dari kebutuhan kalian masing-masing. Kalau misalkan kalian segini cukup sih, Irfan Free One S ini bisa saya rekomendasikan. Dan buat kalian yang tertarik, langsung aja cek linknya di deskripsi. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Buat kalian yang suka dan konten seperti ini, bisa di like videonya, subscribe juga ke channel Bongkar Bro. Terus kalian bisa sharing juga videonya ke teman-teman nih, ini akan membantu kita banget. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau kekurangan. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye.